Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handika Mardianata. Saya dari kelas MJ101. Kali ini saya akan presentasi di mata kuliah ITC Literasi dengan judul Penerapan TIK di Masyarakat. Pertama, pendahuluan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK di masyarakat kini semakin meluas dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi yang berkembang pesat ini membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa contoh penerapan TIK di masyarakat. Antara lainnya ada pendidikan. TIK telah merubah cara belajar mengajar di sekolah perguruan tinggi maupun dalam pendidikan nonformal. Beberapa contoh penerapan TIK dalam pendidikan adalah antara lain ada e-learning, yaitu pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan siswa mengakses materi pelajaran, mengikuti ujian, dan berinteraksi dengan guru atau dosen melalui internet. Selanjutnya ada aplikasi pendidikan. Banyak aplikasi yang mendukung pembelajaran, seperti aplikasi latihan soal, belajar bahasa, atau tutorial video yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu ada webinar dan video conference, yaitu teknologi video conference seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams, memungkinkan pertemuan tatap muka secara virtual antara guru dan siswa, bahkan antar pelajar di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, ada kesehatan. TIK juga memberikan kontribusi besar dalam bidang kesehatan, baik untuk pelayanan kesehatan langsung maupun untuk manajemen kesehatan masyarakat. Contohnya antara lain yaitu telemedicine, yaitu penggunaan teknologi untuk konsultasi medis jarak jauh yang memungkinkan pasien untuk bertemu dengan dokter melalui video call atau aplikasi kesehatan. Selanjutnya ada e-health records, penggunaan sistem informasi untuk menyimpan rekam medis pasien dalam bentuk digital sehingga memudahkan akses dan mengelola data medis. Lalu ada aplikasi kesehatan. Berbagai aplikasi yang membantu masyarakat dalam memantau kesehatan mereka seperti aplikasi mencatat tekanan darah, pola makan, hingga aktivitas fisik. Selanjutnya ada pemerintahan dan pelayanan publik. Penggunaan TIK dalam pemerintahan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Contohnya seperti e-government, yaitu sistem yang memungkinkan warga negara untuk mengakses layanan pemerintahan secara online seperti pendaftaran administrasi, pajak, atau pengurusan surat. Lalu ada contoh lagi sistem informasi administrasi, yaitu penggunaan TIK untuk mengelola administrasi pemerintahan seperti data kependudukan, pembayaran pajak, atau pelayanan publik lainnya. Lalu ada aplikasi laporan masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan masalah atau keluhan terkait pelayanan publik melalui aplikasi atau situs web yang disediakan oleh pemerintah, seperti pengaduan sampah, infrastruktur jalan rusak, atau masalah lainnya. Selanjutnya ada ekonomi dan bisnis. Penerapan TIK dalam dunia bisnis membuka peluang baru untuk pengembangan usaha dan efisiensi operasional. Contohnya seperti e-commerce, penjualan barang dan jasa secara online melalui platform seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa harus pergi ke toko fisik. Lalu ada pembayaran digital. Penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui aplikasi seperti GoPay, OVO, atau Dana memungkinkan transaksi lebih cepat dan aman. Selanjutnya ada pemasaran digital, yaitu penggunaan media sosial, email, dan platform digital lainnya untuk
memasarkan produk atau jasa secara lebih efektif dan menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, lalu selanjutnya ada komunikasi dan sosial media. Penggunaan media sosial dalam aplikasi komunikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya media sosial, platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memfasilitasi interaksi sosial, berbagi informasi, serta mempengaruhi opini publik. Lalu ada aplikasi pesan, yaitu seperti WhatsApp, Telegram, dan lain menjadi sarana komunikasi utama yang memungkinkan individu atau kelompok untuk saling berhubungan secara instan dan efisien. Lalu ada forum online. Forum online banyak banyak forum online yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan mengenai berbagai topik melalui dari hobi hingga isu sosial. Selanjutnya, ada transportasi dan logistik. Teknologi telah mempengaruhi cara masyarakat mengakses transportasi dan layanan logistik. Aplikasi transportasi online, yaitu layanan seperti Gojek, Grab, dan Uber, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan transportasi dengan cepat melalui aplikasi mobile. Lalu ada sistem pemantauan lalu lintas. Contohnya penggunaan teknologi untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time yang membantu masyarakat dalam memilih rute perjalanan terbaik. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen logistik, yaitu TIK juga mempermudah pengelolaan dan pelacakan barang dalam sistem logistik, baik untuk pengiriman barang domestik maupun internasional. Lalu selanjutnya ada lingkungan hidup. TIK berperan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Aplikasi pemantauan lingkungan hidup, yaitu beberapa aplikasi memungkinkan masyarakat untuk memantau kualitas udara, cuaca, dan kondisi lingkungan sekitar. Lalu ada teknologi hijau. Penerapan teknologi untuk mengelola sumber daya alam dengan efisien, seperti energi terbarukan, solar panel, atau teknologi untuk daur ulang limbah. Lalu selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. TIK membuka banyak peluang untuk memberdayakan masyarakat, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Contohnya pelatihan daring, yaitu banyak lembaga yang menyediakan pelatihan keterampilan secara online, baik yang berkaitan dengan teknologi, kewirausahaan, maupun keterampilan lainnya. Lalu ada program inovasi sosial. Penerapan TIK juga digunakan untuk menciptakan solusi inovatif terhadap masalah sosial, seperti aplikasi yang membantu pengentasan kemiskinan atau meningkatkan pemberdayaan perempuan. Lalu selain manfaat pada masyarakat ada juga tantangan dan hambatan. Meskipun TIK memberikan banyak manfaat, penerapannya di masyarakat juga menghadapi beberapa tantangan seperti kesenjangan digital. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet yang menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan TIK. Lalu ada keamanan data. Keamanan data pribadi menjadi isu penting di tengah semakin banyaknya transaksi digital dan layanan berbasis data pribadi. Penyalahgunaan teknologi. TIK juga dapat disalahgunakan untuk penyebaran informasi palsu atau hoax, cyberbullying, dan kegiatan ilegal lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah secara keseluruhan penerapan TIK di masyarakat telah membawa banyak perubahan positif, namun tetap memerlukan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah ucap atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.